Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang variabel dan operasi dalam pemrograman. Sebelum langkah lebih lanjut, mari kita ketahui apa itu definisi dari variabel, tipe data, dan operasi, beserta contohnya. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah sebuah nama atau identifikasi yang diberikan untuk menyimpan suatu nilai data dalam memori komputer. Nilai ini dapat diubah atau dimanipulasi selama eksekusi program. Setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan, seperti angka, teks, atau struktur data yang lebih kompleks. Nama variabel yang dipilih biasanya mendeskripsikan data yang dipilih, untuk memudahkan pemahaman dan pengelolaan kode. Dalam pemrograman, variabel memungkinkan programmer untuk menyimpan data, mengubahnya, dan mengaksesnya kapanpun selama program berjalan. Dengan demikian, penulisan kode menjadi lebih fleksibel, karena nilai yang spesifik bisa disimpan dan diubah hanya di satu tempat, namun dapat digunakan di banyak bagian dalam program. Contoh dari variabel yaitu 1. Variabel string. Variabel jenis ini menyimpan teks atau string karakter. Sebagai contoh, nama sama dengan dalam tanda kutip Rudy, di mana nama adalah variabel yang menyimpan string Rudy. Selanjutnya ada variabel integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka bulat. Misalnya, umur sama dengan 19. Di sini, umur adalah variabel yang menyimpan nilai 19. Yang selanjutnya ada variabel float. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka desimal. Misalnya, tinggi sama dengan 165,5. Di sini, tinggi adalah variabel yang menyimpan nilai 165,5. Selanjutnya, ada variabel boolean. Variabel ini menyimpan nilai logika atau kebenaran, yaitu true dan false. Contohnya, is aktif sama dengan true, yang menunjukkan variabel is aktif menyimpan nilai true, bahwa user saat ini aktif. Yang kedua adalah tipe data. Tipe data adalah klasifikasi value suatu variabel yang membantu operasi komputer untuk mengenali nilai data tanpa menghasilkan output error. Tipe data memudahkan program dalam mendeteksi berbagai jenis informasi. Ini juga termasuk memastikan sistem operasi dapat berjalan dan meminimalkan kesalahan atau error. Pada dasarnya, komputer hanya memahami bahasa biner, yaitu 1 dan 0. Agar komputer melakukan operasi yang lebih kompleks, perlu adanya tipe data yang bisa dipahami bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Dalam sistem pemrograman, data diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ini bertujuan agar data dapat ditafsirkan, disusun, dan digunakan dalam software. Contoh dari tipe data yaitu, pertama, ada integer. Integer adalah tipe data yang digunakan untuk angka tanpa pecahan. Artinya, tipe data ini tidak memiliki pecahan desimal. Bilangan bulat bisa berupa negatif atau positif. Misalnya, 10 dan minus 5. Selanjutnya, ada float. Float adalah tipe data yang menyatakan angka dengan nominal pecahan. Misalnya, 3,14 dan minus 2,5. Selanjutnya ada string. String adalah tipe data yang menyatakan rangkaian karakter, angka atau simbol, dan selalu diperlakukan sebagai teks. Karena itu, meski dalam keadaan berbentuk numerik sekalipun, tipe data string tidak bisa dipakai untuk operasi perhitungan matematis. Secara umum, nilai string ditulis dengan diapit oleh tanda kutip, misalnya dalam tanda kutip halo. Selanjutnya ada boolean.
Boolean adalah tipe data yang menyatakan true atau false. Misalnya, di Python, tipe data Boolean mempunyai nilai numerik 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Selanjutnya ada list. List adalah tipe data yang menyatakan kumpulan dari beberapa elemen dalam urutan tertentu. Elemen dalam array memiliki jenis yang sama. List diwakili dengan kurung siku dan elemen-elemen di dalamnya dipisahkan oleh koma. Misalnya, kurung buka siku 1, 2, 3, kurung tutup siku. Selanjutnya ada dictionary. Dictionary adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan kunci nilai atau key value types dan menggunakan kurung kurawal untuk mendefinisikannya. Misalnya, kurung kurawal buka dalam tanda kutip nama, titik 2 dalam tanda kutip Budi, koma dalam tanda kutip umur, titik 2, 20, kurung kurawal tutup. Yang ketiga, operasi. Operasi adalah perlakuan yang dapat kita beri pada suatu data. Misalnya, ada variabel yang punya data berupa angka. Nah, kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, dan operasi aritmatika lainnya pada data tersebut. Berikut beberapa contoh dari operasi. Pertama, ada aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ada perbandingan, misalnya A lebih besar dari B bernilai benar, karena 10 lebih besar dari 3. Lalu ada logika, misalnya X dan Y false. Karena apa? Karena keduanya harus benar, tetapi Y salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat variabel dan menambahkan komentar di Scratch. Saya akan memberi nama project ini dengan penjumlahan. Pertama, kita memerlukan blok when green flag click. Blok ini berfungsi untuk memulai program ketika kita memencet bendera hijau ini. Selanjutnya, kita meminta pengguna untuk menginputkan angka pertama. Kita membutuhkan as. Kita tulis angka 1. Untuk menyimpan jawaban pengguna, kita membutuhkan sebuah variabel. Untuk membuat variabel di Scratch, kita klik variabel, lalu buat variabel, dan beri nama angka 1. Kita sudah berhasil membuat variabel angka 1. Selanjutnya, kita bisa menambahkan set dan memilih angka 1. Lalu kita perlu menambahkan answer. Mari kita coba jalankan. Kucing meminta angka pertama. Masukkan 6. Baik, di sini sudah tersimpan 6. Selanjutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan angka kedua. Caranya seperti tadi, kita beri nama angka kedua. Lalu kita buat variabel. Beri nama angka 2. Lalu masukkan set di sini dan pilih angka 2. Kita perlu menambahkan answer di sini. Jadi answer di sini akan sesuai dengan angka kedua dan answer ini akan sesuai dengan angka 1. Selanjutnya kita akan menjumlahkan angka ke-1 dan angka kedua lalu menyimpannya. Kita membutuhkan variabel lagi. Buat variabel,
dan saya akan menamai jumlah. Tambahkan set, lalu pilih jumlah. Untuk menjumlahkan kedua angka tersebut, kita klik operator, lalu masukkan operator tambah di sini. Kita pergi ke variabel lagi, masukkan variabel angka 1 di sini, dan masukkan variabel angka 2 di sini. Lalu kita pergi ke loops dan tambahkan say. Lalu kita perlu menambahkan join dan tulis jumlahnya adalah. Lalu pilih variabel dan masukkan jumlah ke sini. Jangan lupa tambahkan spasi agar ada spasi ketika kucing mengatakan jumlahnya adalah dari jumlah angka ke-1 dan angka ke-2. Mari kita coba program ini. Baik, kucing meminta angka ke-1, kita masukkan 6. Lalu kucing meminta angka ke-2, kita masukkan 8. Dan jumlahnya adalah 14. Begitulah cara membuat variabel di Scratch. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan sebuah komentar di Scratch. Untuk menambahkan sebuah komentar di Scratch, kita klik blok yang ingin ditambahkan komentar, kita klik kanan, lalu add comment. Di sini kita bisa menjelaskan fungsi dari blok ini. Blok ini berfungsi untuk menanyakan angka ke-1. Dan untuk blok ini berfungsi untuk menanyakan angka ke-2. Dan kita bisa menambahkan komentar juga di blok yang lain. Begitulah cara membuat variabel dan menambahkan komentar di Scratch. Sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana cara membuat variabel dan cara menambahkan komentar di Scratch. Sekarang saya akan melakukannya di Python. Pertama, kita memerlukan beberapa komentar terlebih dahulu. Untuk menambahkan komentar di Python, kita bisa mengawalinya dengan menambahkan pagar. Lalu tulis meminta untuk angka 1. Selanjutnya, kita akan meminta angka 2. Kita tambahkan pagar. Kemudian hitung jumlahnya. Dan yang terakhir, cetak jumlahnya. Perlu diketahui bahwa komentar seperti ini tidak akan dieksekusi ketika kita menjalankan programnya. Pertama, kita perlu menulis variabel angka 1. Sama dengan input kurung buka, lalu tanda petik 2, angka 1, lalu titik 2, dan tanda petik kurung tutup.
Selanjutnya kita akan meminta angka 2 seperti tadi. Angka 2 sama dengan input kurung buka tanda petik angka 2,2 tanda petik kurung tutup. Dan kita perlu mengubah ini menjadi bilangan bulat karena input akan menghasilkan string. Kita tambahkan integer dengan menulis int, lalu kurung buka di sini dan kurung tutup di sini. Tambahkan kurung buka dan kurung tutup di sini, lalu tulis int. Lalu kita akan membuat variabel jumlah. Jumlah sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Perlu diperhatikan saya membuat variabel diawali dengan huruf, bukan angka. Jika kita mengawali variabel dengan angka akan menghasilkan error. Dan pastikan untuk menuliskan variabel ini sama dengan apa yang kita tuliskan sebelumnya. Jika berbeda, maka akan menghasilkan kesalahan. Kemudian print kurung buka tanda petik 2, jumlahnya adalah spasi tanda petik 2, lalu tambah jumlah. Kurung tutup. Dan karena di sini jumlahnya adalah bilangan bulat, kita perlu mengubahnya menjadi string. str kurung buka dan tambahkan kurung tutup di sini. Pastikan juga untuk menambahkan tanda kurung yang benar di sini. Seperti di sini saya memiliki tanda kurung untuk input dan tanda kurung untuk integer. Baik, selanjutnya mari kita jalankan. Masukkan 5, lalu masukkan 7, dan jumlahnya adalah 12. Katakanlah kita lupa untuk menulis int integer. Apa yang akan terjadi? Mari kita jalankan. Angka 1, 5, angka 2, 7. Dan hasilnya adalah 57. Karena angka 1 dan angka 2 digabungkan, seolah-olah itu adalah teks yang menghasilkan 57. Python juga tidak dapat menjumlahkan dua hal yang berbeda, seperti integer dan string, maka akan menghasilkan error. Mari kita coba. Masukkan 5, masukkan 7. Error, akan menghasilkan error. Begitulah cara membuat variabel dan menambahkan komentar di Python.
Selanjutnya kita akan membuat proyek jam belajar yang tersedia. Sebelum kita melakukan algoritmanya, mari kita tulis dengan teks biasa. Di sini saya menggunakan Notepad. Pertama, kita akan menanyakan jumlah jam tidur. Selanjutnya, kita akan menanyakan jumlah jam kerja. Selanjutnya, menanyakan jumlah jam santai hari kerja. Selanjutnya, menanyakan jumlah jam santai akhir pekan. Lalu hitung jam tersedia hari kerja sama dengan 24 dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja dikurangi jam santai hari kerja kurangi 3. 3 di sini dimaksudkan untuk kegiatan seperti makan, mandi, membersihkan, dan lain-lain. Lalu hitung jam tersedia akhir pekan. 24 kurangi jam tidur dikurangi jam santai akhir lalu dikurangi 3. Selanjutnya hitung total jam yang tersedia per minggu sama dengan 5 dikali jam tersedia hari kerja ditambah 2 dikali jam tersedia akhir. Lalu terakhir cetak jam yang tersedia. Setelah sebelumnya kita menuliskan algoritma menggunakan teks biasa di Notepad, sekarang kita akan mempraktekannya di Scratch. Saya akan memberi nama project jam belajar yang
tersedia. Pertama-tama kita memerlukan block when green flag click untuk memulai program. Selanjutnya kita menanyakan berapa jam tidur per hari. Selanjutnya kita membutuhkan variabel baru. Buat variabel, tulis jam tidur. Masukkan set di sini dan pilih jam tidur. Lalu tambahkan answer di sini. Lalu kita akan bertanya lagi, berapa jam Anda bekerja per hari? Lalu kita buat variabel baru, jam kerja. Masukkan set di sini dan pilih jam kerja. Lalu tambahkan answer di sini. Lalu kita akan menanyakan lagi jumlah jam santai di hari kerja. Berapa jumlah jam yang Anda butuhkan jam santai Anda butuhkan di hari kerja. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel baru. Kita namai jam santai hari kerja. Kita set di sini. Kita pilih jam santai hari kerja. Lalu tambahkan answer. Selanjutnya kita akan bertanya lagi. Berapa jumlah jam santai yang Anda butuhkan di akhir pekan? Lalu kita akan menambahkan variabel lagi. Buat variabel, beri nama jam santai akhir pekan. Oke, masukkan set ke sini, pilih jam santai akhir pekan, lalu tambahkan answer. Lalu kita akan menghitung jam yang tersedia di hari kerja.
Kita buat variabel dulu, beri nama jam tersedia, hari kerja, lalu tambahkan set, kita pilih jam tersedia hari kerja. Lalu kita pilih operator, pilih pengurangan, masukkan 24, lalu kita pilih operator tambah, kita pilih operator tambah lagi, kita isi variabel jam tidur, lalu jam kerja di sini, lalu jam santai hari kerja, Benar, sepertinya saya melakukan kesalahan di sini. Kita kembali lagi, kita perlu menambahkan satu lagi. Ya. Lalu kita masukkan jam santai hari kerja lagi ke sini. Lalu tambah 3. Jadi 24 ini akan dikurangi dari semua total ini. Selanjutnya kita buat variabel lagi. Kita namakan jam tersedia. Akhir pekan. Kita masukkan set di sini, pilih jam tersedia akhir pekan. Kita pilih operator, masukkan operator pengurangan, isi dengan 24 di sini, lalu pilih operator tambah, pilih operator tambah lagi. Kita masukkan variabel, pilih jam tidur, masukkan ke sini, terus jam santai di akhir pekan. Ini jam santai, bukan jam santai akhir pekan ini. Masukkan ke sini, lalu tambahkan 3. Sama seperti yang di atas tadi. Jadi 24 ini akan dikurangi oleh pertambahan ini. Selanjutnya kita hitung. Kita buat variabel baru, total jam yang tersedia. Oke, kita masukkan set di sini dan pilih total jam yang tersedia. Lalu kita pilih operator pertambahan, masukkan ke sini. Lalu pilih operator perkalian, masukkan ke sini. Pilih operator perkalian lagi, masukkan ke sini. Kita akan isi ini dengan variabel jam tersedia hari kerja di sini, lalu dikali dengan 5 karena hari kerja ada 5 hari. Selanjutnya
kita masukkan jam tersedia akhir pekan di sini dikali 2. Selanjutnya kita perlu menambahkan say di sini. Lalu kita perlu menambahkan join di sini, tambahkan join lagi di sini. Baik, kita tulis di sini Anda punya. Di sini isi variabel jam tersedia hari kerja. Jam tersedia hari kerja. Jangan lupa beri spasi di sini. Lalu jam untuk belajar setiap hari kerja. Lalu kita tambahkan jeda selama 2 detik agar nanti ada jeda ketika kucing ini mengatakan sesuatu. Lalu kita kembali ke loops, masukkan say dan tambahkan join di sini, tambahkan join lagi di sini. Kita tulis Anda punya, masukkan variabel jam tersedia akhir pekan di sini, lalu tuliskan jam untuk belajar setiap hari akhir pekan. Kita tambahkan jeda waktu lagi selama 2 detik di sini. Selanjutnya tambahkan lagi say di sini. Tambahkan join di sini. Tambahkan join lagi di sini. Ketik Anda punya. Masukkan variabel total jam yang tersedia di sini. Ketik jam untuk belajar setiap minggunya. Baik, sekarang kita akan coba jalankan program ini. Kita klik bendera hijau. Berapa jam Anda tidur per hari? Kita masukkan 8. Berapa jam Anda bekerja setiap hari? Kita masukkan 9. Berapa jumlah jam santai yang Anda butuhkan di hari kerja? Kita masukkan 1. Berapa jumlah jam santai yang Anda butuhkan di akhir pekan? Kita masukkan 8. Sekarang kita punya 3 jam untuk sekarang kita punya 3 jam untuk belajar setiap harinya, lalu 5 jam untuk belajar di akhir pekan, dan total waktu yang tersedia dalam 1 minggu untuk belajar adalah 25 jam. Begitulah cara membuat project jam belajar yang tersedia di Scratch. Setelah sebelumnya kita membuat project jam belajar yang tersedia menggunakan Scratch,
Sekarang saya akan melakukannya di Python. Kurang lebih caranya tidak jauh beda dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin untuk yang Python ini videonya akan saya percepat saja agar teman-teman tidak bosan juga nantinya. Baiklah, saya akan memulainya dengan menambahkan komentar. Agar baris ini tidak terlalu panjang, kita bisa memecahnya, yaitu dengan menekan tombol Enter setelah kurung buka di sini. Begitupun juga di sini. Lalu bagaimana caranya memecah baris yang panjang seperti ini tetapi tidak ada tanda kurung buka? Untuk memecah baris seperti ini, kita perlu menambahkan garis miring terbalik di sini. Lalu kita klik Enter. Baik, mari kita coba jalankan. Mulai 1, 8. Kita memiliki 3 jam untuk belajar setiap hari kerja, lalu kita memiliki 5 jam untuk belajar setiap akhir pekan, lalu dalam seminggu kita memiliki waktu belajar total 25 jam. Baik, begitulah cara membuat proyek jam belajar yang tersedia di Python. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.